Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan surplus dan defisit perdagangan Indonesia di masa pandemi. Tahun 2020 ini, dunia dibuka dengan mewabahnya COVID-19. Eh, Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan berbagai negara di dunia ini mengalami kelumpuhan ekonomi. Indonesia juga terkena oleh imbasnya, di mana sektor-sektor ekonomi banyak banyak yang di sektor produk produksi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kondisi ini tentu mempengaruhi kinerja ekspor suatu negara, apalagi hampir seluruh negara dunia itu terdampak oleh COVID-19 yang menyebabkan PDB dunia turun, sehingga mempengaruhi pemerintah negara tersebut terhadap produk-produk di negara lain, termasuk produk ekspor Indonesia ke luar negeri. Eh, Pada periode dari Maret sampai September, eh, nilai sektor impor mengalami eh, sektor impor dan ekspor mengalami penurunan yang sangat signifikan karena dikarenakan pada periode tersebut COVID-19 ini telah melanda di Indonesia dan Indonesia ini menerapkan sistem pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akibatnya sektor-sektor ekonomi baik sektor real maupun jasa menerapkan sistem kerja bergilir yang diantaranya WFH dan WFO. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap turunannya output yang dihasilkan, baik produk untuk ekspor ataupun konsumsi domestik. Uh, untuk sektor ekspor ini yang mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sektor dalam industri dan pertambangan. Untuk sektor tambang ini mengalami kontraksi yang cukup dalam mencapai 23,96% diakibatkan oleh penurunan permintaan yang cukup tajam. Uh, Sektor impor juga mengalami penurunan pada periode yang sama. Sektor-sektor ekonomi banyak yang menurunkan tingkat produksinya, bahkan ada yang menghentikan tingkat kegiatan produksi seperti sektor industri, manufaktur, dan konstruksi. Implikasinya sektor impor terutama bahan-bahan baku untuk produksi mengalami penurunan. Pada dasarnya penurunan tersebut terjadi dikarenakan oleh 90% impor Indonesia adalah bahan baku. Di tengah resesi Bank Dunia ini, di tengah resesi yang terjadi di Indonesia ini, Bank Indonesia mencatat Indonesia mengalami surplus neraca transaksi berjalan sebesar 964 juta US dollar per kuartal 3. Setelah sekian lama mengalami defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal-kuartal sebelumnya, peningkatan surplus neraca Meningkatan surplus neraca barang tersebut bersumber dari surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat signifikan dan defisit neraca perdagangan migas yang membaik. Meski surplus neraca barang tercatat membaik, defisit pada neraca-neraca lain seperti neraca jasa dan neraca pendapatan primer tidak berbeda jauh bila dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya, bahkan cenderung eh, meningkat. Surplus neraca perdagangan dapat menjadi kabar baik meskipun penyebabnya berbeda-beda dari bulan ke bulan sepanjang 2020. Surplus dapat menjadi indikasi positif bahwa perekonomian masih dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Surplus berturut-turut terutama 5 bulan terakhir membantu memperbaiki transaksi berjalan sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah saat ini dan masa yang akan datang. Tahun depan atau tahun 2021 diprediksi tingkat ketidakpastian ekonomi global masih sangat tinggi sehingga pemerintah masih belum tahu apakah pertumbuhan ekonomi tahun depan ini realistis atau tidak karena banyak variabel yang mempengaruhinya. Pemerintah sebaiknya tetap menyiapkan berbagai stimulus untuk menunjang ekspor termasuk produk ekspor UMKM, pencarian pasar alternatif, dan berupaya keras untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memperbaiki data penerima stimulus yang akurasinya rendah agar upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah ekonomi ini dapat berjalan sesuai target dan optimal. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.